Keputusanku untuk keluar dari organisasi kedaerahan karena beberapa faktor, salah satunya organisasi tidak bisa membantu keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan dan ketuanya tidak bisa mengambil keputusan. Itu hal-hal yang sangat disayangkan, padahal semasa hidup bapak saya organisasi kedaerahan itu ada untuk membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Itu yang bikin saya kecewa dan keluar, guys. Ke anak-anak saya untuk aktif di organisasi agama ya, contohnya di lingkungan Andreas, karena kalau kita sedang mengalami kesulitan mulai dari kematian, kelahiran, pembaptisan dan lain-lain itu kita berurusan dengan organisasi agama. Jadi fokuskan untuk organisasi agama, untuk organisasi yang lain tinggalkan saja karena mereka tidak bisa membantu kita. Tim hore, tim sedih, tim doa semua ada di organisasi keagamaan. Sekalipun aku ditunjuk sebagai pengurus dan terlibat dalam organisasi, itu adalah bukan pilihan yang tepat dan juga bukan keputusan yang tepat. Jika semua gagal di awal, untuk memperbaiki susah, apalagi sudah menjadi sifat karakter dan budaya. Lebih senang hura-hura daripada berduka, itu kenyataan yang harus dihadapi. Padahal visi dan misinya untuk menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan. Untuk saudara-saudaraku yang seperti layangan putus yang tidak jelas identitasnya, semoga kalau dia lihat atau mendengarkan wejangan ini menjadi sadar kalau hidup itu perlu perjuangan dan mati juga butuh perjuangan. Jadi sebelum mati dipersiapkanlah. Orang kok nggak sadar-sadar sudah buta aksara, buta iman, buta segala-galanya. Kesian sih. Saya belajar banyak dari masalah yang pernah terjadi dan kejadian yang saya alami. Semoga ke depan apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dialami bisa menjadi pembelajaran dan membuat orang semakin sadar kalau hidup ini harus dipersiapkan. Begitu juga kematian. Tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Tidak bisa semua keluarga yang bertanggung jawab, tidak bisa semua lingkungan yang bertanggung jawab, tapi individu pribadi yang bertanggung jawab. Aku belajar banyak dari pengalaman hidupku, mulai dari berumah tangga, punya pasangan yang kurang kooperatif, yang kurang bergaul dan kurang sosialisasi walaupun dia anggota. Yang perlu Anda ketahui, 32 tahun aku berjuang untuk memperbaiki keadaanku, mulai mengurus dia dalam kantornya sampai di organisasi, sampai ke masyarakat, sampai akhirnya dia sakit dan meninggal. Semua menjadi baik adanya dan saya menjadi tangguh. Hidup itu harus banyak belajar dari lingkungan, belajar dari keadaan, belajar dari pengalaman, belajar otodidak, bisa lihat YouTube, buka medsos. Jangan hanya pandai buka medsos tapi tidak pandai menerapkan dalam kehidupan. Orang belajar itu tidak harus dari menjadi orang pintar. Belajar itu untuk kemampuan diri sendiri, sebagai ilmu pengetahuan. Belajar secara otodidak, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Sebenarnya sih di awal aku masih ada ingin berkesempatan bergabung di organisasi kedaerahan, tapi melihat pandangan dan prinsip yang berbeda dan cara-cara individu yang nyeleneh kayak gitu, saya nggak bisa. Daripada sakit hati dan kecewa, lebih baik saya memilih keluar. Hidup ini adalah pilihan. Mengapa harus memaksakan diri berkumpul bersama orang-orang yang tidak satu paham dan satu misi, satu tujuan? Itu saja. Aku lagi capek-capek nulis ya guys, jadi cerita aja. Dengan cerita bisa mengungkapkan isi hati, isi pikiran dan perasaan. Yang jadi modelnya anakku si Baby Jo, dia suka tuh jadi model. Biarlah mama yang ngoceh-ngoceh tapi statusnya jelas. Inilah hidup, inilah pilihan. Apapun yang kita ceritakan semoga bermanfaat dan berguna bagi yang lain, dan berpikir positif thinking. Itu saja guys.